Assalamualaikum. Good anxiety itu tidak melulu tentang pola pikir, guys. Ya, jadi orang-orang yang mengalami dada sesak, nafas nggak plong, ini kan seperti nafasnya diretas. Ketika nafas teman-teman seperti diretas oleh asam lambung, diretas oleh gas lambung, kembung perutnya, pasti kelayangan. Mau di luar negeri, kalau teman-teman masuk ke forum-forum anxiety GERD gitu ya, itu mereka mengalami kondisi yang buruk juga dari sisi moodnya gitu ya. Mental mereka pun terganggu hanya gara-gara asam lambung yang naik itu. Makanya mereka sebutnya apa? Silent reflux gitu ya. Jadi GERD anxiety itu tidak melulu soal pola pikir, guys ya. Tidak melulu soal pola pikir. Makanya kalau orang yang debar, orang yang anxiety-nya itu matanya buram, kelayangan terus, disuruh benerin pola pikir, disuruh hipnoterapi, ya wallahu alam, kalau saya sih yakin nggak akan berpengaruh banyak gitu ya, seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi tidak melulu tentang pola pikir dan dibenahi, ya dibenahi apanya ya. Ketika teman-teman kembung, debarnya, masalah kembungnya yang diselesaikan gitu ya. Jangankan orang yang penderita GERD anxiety gitu ya, orang normal pun ketika mereka lagi bloating, mereka lagi kembung perutnya gara-gara kebanyakan makan durian, kebanyakan makan kacang, kebanyakan makan sambal atau apa gitu ya, salah makan, kembung, kemudian sesek, mereka pun akan mengalami hal yang sama seperti teman-teman gitu. Mereka rasa pengen mati, overthinking, kemudian keringat dingin, lemah, lemas gitu ya. Walaupun mereka itu orang-orang normal yang mengalami seperti itu mungkin hanya sehari, 2 hari gitu ya. Tapi kalau penderita anxiety kan dia, karena ada anxiety-nya ya, GERD-nya tadi kan kondisi GERD ya, GERD-nya ada anxiety-nya, akhirnya kondisi itu muter terus ya, seperti lingkaran setan gitu ya. Tapi poinnya adalah orang normal pun ketika mengalami kembung, bloating yang parah sampai dia GERD, pasti mengalami overthinking ya. Kenapa saya tahu itu? Istri saya normal ya, tapi ketika mereka lagi mengalami bloating gitu ya, kembung, banyak pikiran ya, itu mereka mengalami overthinking juga. Aduh, rasanya pengen mati nih, puyeng banget pala gitu kan. Seperti itu, sama sebenarnya, cuman ketika ada anxiety-nya, si kembungnya ini harus diselesain dulu gitu, karena itulah awal mulanya gitu ya. Kembung bloatingnya ini harus diselesain dulu gitu ya, sehingga nggak ada lagi yang sesek ke jalur nafas ini, nggak dihalangi lagi oleh asam lambung, oleh gas lambung. Nah, baru teman-teman pikiran itu nggak negative thinking, karena ngaruh banget teman-teman ya. Ada yang namanya, kalau dalam dunia sains gitu ya, medis gitu ya, brain gut axis. Jadi ada semacam keterkaitan antara mood kita dengan lambung kita gitu ya. Mood itu artinya dari otak kita yang kita rasain, suasana hati kita, dengan kondisi di lambung kita. Kalau kembung, bloating, makanya banyak orang bilang gini, suami saya nggak bisa tidur, insom, tapi setiap insom perut itu kembung. Nah ya kan, kembungnya dulu diselesain, kemudian baru masuk ke ranah pola pikirnya, relaksasinya, dengan mendengarkan audio relaksasi, dengan zikir, dengan ambil air wudhu, cuci kaki, nenangin diri gitu ya. Tapi kalau nenangin diri, cuci kaki, audio relaksasi, tapi kembungnya belum diselesaikan, agak sulit teman-teman ya. Karena si kembungnya ini ketika dia bloating banget gitu ya, itu apalagi sampai bikin sesek di sini ya, itu kita akan sulit rileks. Akhirnya ketika mendengar berita atau mendengar informasi apapun, kita jadi lebay, kita jadi overthinking, karena tadi itu kondisi lambung kita yang kembung kemudian berdebar itu membuat mood kita jadi berantakan. Akhirnya semua informasi kita anggap negatif ya, seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah saya udah ngelewatin ini, dan insya Allah informasi solusi yang saya tawarkan ini insya Allah benar adanya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan lah ya. Jadi lambungnya dibenahi gitu ya, tidak melulu tentang pola pikir, walaupun pola pikir itu berpengaruh juga gitu ya. Teman-teman harus tenang, jangan pikirannya kemana-mana, yakin kalau nggak akan mati gitu ya, yakin kalau belum waktunya mati ya nggak akan mati, walaupun seluruh dunia mau mencoba membunuh kita gitu ya. Itu kan pola pikir tuh ya. Tapi kalau
pola pikir kita udah bagus begitu, kita yakin gak akan mati, tapi mood kita berantakan, perut kita kembung, di sini penuh gas, mata kita burem, sempoyongan, nah tetap aja kita pasti bakal nggak enak gitu, kita pasti bakal overthinking juga gitu ya. Begitu teman-teman ya. Jadi dibenahin dulu apa yang teman-teman rasain ini, karena anxiety GERD ini tidak berdiri sendiri. Ada GERD-nya yang mempengaruhi mood teman-teman sehingga jadi buruk, sehingga informasi yang sebenarnya biasa aja jadi seperti informasi yang menakutkan gitu ya, efek dari si GERD-nya ini. Dan anxiety-nya ini, pola pikir yang jeleknya juga ya, sering parnoan ini juga membuat kita nih akhirnya terpancing asam lambungnya sehingga naik, menambah-nambah lah kondisi GERD-nya gitu ya. Ini muter aja begitu ya. Jadi kalau saya saranin teman-teman benahin dulu dari sensasi di lambungnya dulu ya, sensasi di lambungnya, sensasi di fisiknya dulu ya. Keleyangannya dibenahin dengan cara disendawain ya. Nanti saya akan bedah lebih dalam lagi. Terus teman-teman nafas seperti ini, nafas lewat hidung, kemudian berdiri ya, kondisi berdiri ya teman-teman, seperti berdiri ya. Tarik nafas lewat hidung, kemudian seperti dijatohin. Nafasnya itu, nafas ngebuang itu seperti ngejatohin ya, ngejatohin yang isi di sininya ini. Jadi gitu ya, diturunin. Jadi tapi seperti di bruk gitu ya ke bawah ya, ngerti nggak? Ya barengan gitu ya. Ditarik nafas lewat hidung, turunin langsung ya, turunin langsung gitu ya. Begitu teman-teman ya. Itu ulangin berkali-kali, tapi jangan terus-terusan gitu ya. Ulangin berkali-kali sampai teman-teman merasa sepertinya suasana hati lebih membaik gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu ya. Begitu ya. Nanti saya di YouTube ini akan lebih membahas tentang teknisnya, gimana cara membuat mood teman-teman menjadi baik gitu ya, sehingga anxiety perlahan menghilang ya. Karena anxiety GERD itu tidak berdiri sendiri, ada GERD-nya, ada anxiety-nya gitu ya. Tapi GERD ini yang membandel gitu ya. Akhirnya pikiran ini terpacu oleh suasana hati yang memburuk gitu ya, karena sesek, ada debarnya, ada seseknya, ada keleyangannya. Itu kan siapa yang ngerasa nyaman ketika jogging, ketika jalan, ketika di keramaian, kemudian mata keleyangan, buram ya kan, tambah debar pula gitu kan. Siapa yang ngerasa nyaman? Orang normal pun kalau ngerasa seperti itu pasti akan overthinking, pasti akan pikirannya kemana-mana ya. Jadi begitu teman-teman ya, benahin dulu yang dirasa itu dulu ya, yang dirasa, yang sensasi yang itu tadi yang saya sebutin tadi ya, dibenahin dulu. Sorry ngomongnya agak belibet karena sambil nyetir gitu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.